Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita sekalian. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ahalla an-nikaha wa nadaba ilayhi wa harrama as-sifaha wa aw'ada al-adhab al-alim alayhi. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ihi wa man tabi'ahum bi ihsanin wa ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Yang saya hormati para tokoh agama dan tokoh masyarakat, para asatidz, keluarga besar kedua mempelai Riung Bayi, singkatnya hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah senantiasa kita ungkapkan, kita ucapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, nikmat, taufik dan hidayahnya, sehingga pada pagi hari ini kita bisa berkumpul, bertatap muka, bersilaturahim, memenuhi undangan KE Matrodin dan Indeloe Saleha dalam rangka menyaksikan, memberi dukungan sekaligus mendoakan pernikahan adik Sadrianti dan Sahbudin. Mudah-mudahan dengan dukungan kita, doa kita semua, prosesi ijab kabul yang barusan tadi kita saksikan mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan pula rumah tangga yang mulai dibangun oleh mereka berdua senantiasa mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kehadiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta seluruh keluarga, para sahabat dan umatnya yang senantiasa istiqamah berpegang teguh pada tali agama Allah Subhanahu wa taala hingga yaumil qiyamah. Bapak Ibu hadirin hadirat yang kami muliakan, wabil khusus kedua adik kami pengantin yang kami ayu bahagiakan. Pertama-tama dalam nasihat perkawinan atau khutbah nikah pagi ini yang perlu kami sampaikan kepada kita semua, wabil khusus kepada kedua pengantin, bahwa pernikahan dalam konsep Islam adalah ibadah, dan telah sama kita ketahui bahwa ibadah yang diterima Allah Subhanahu wa taala hanyalah ibadah yang diniatkan lillahi ta'ala, ibadah yang diniatkan untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu pesan saya pertama kepada saudara Sahbudin dan adik Sadrianti, tata niat di dalam hati kalian berdua, camkan niat bahwa kalian menikah ini tujuannya hanya mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Adapun tujuan-tujuan yang lainnya diberi nomor sekian. Kita menikah ini ikhlas mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, adik Sahbudin dan Sadrianti, ketahuilah bahwa pernikahan atau membangun kehidupan rumah tangga merupakan tanggung jawab besar atau amanah besar. Dalam bahasa agama sering para ulama menyebutnya dengan mitsaqan ghalidha atau mas'uliyah 'azimah, tanggung jawab besar, yang mana tadi ketika ijab dan qabul ya, secara
zahir kalian berdua berikrar di hadapan kami secara zahir, tetapi hakikatnya ijab dan qabul itu adalah kalian berikrar di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan para malaikatnya. Oleh karena itu pesan saya, jagalah tanggung jawab ini, jagalah amanah ini dengan sebaik-baiknya, karena semua janji yang kita ikrarkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kelak di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan dimintai pertanggungjawaban. Wa aufu bil ahdi, tepatilah janji kalian, innal ahda kana mas'ula, karena sesungguhnya janji yang kalian ikrarkan itu kelak di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan dimintai pertanggungjawaban. Sadrianti berjanji menjadi istri, Sahbudin berjanji menjadi suami. Kelak di hadapan Allah akan ditanya kewajiban kamu sebagai suami, sebagai bapak, begitu pula sebagai istri, sebagai ibu. Apakah kalian telah melaksanakan tugas dan tanggung jawab itu dengan sebaik-baiknya atau tidak? Sekali lagi, tanggung jawab dan amanah ini kelak di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan dimintai pertanggungjawaban. Lalu berikut saudara Sahbudin, suksesnya kita sebagai seorang suami ini terletak pada sejauh mana kesuksesan kita mengurus rumah tangga kita. Saya ulangi, kesuksesan kita sebagai seorang suami terletak pada sejauh mana kesuksesan kita mengurus rumah tangga kita, membimbing istri dan anak-anak kita. Disitulah kesuksesan kita. Kadang kita di luar dilihat manusia lain sukses, dihormati, angkat topi, tapi ketika dalam perkara rumah tangga, urusan istri anak, kita tidak mampu membimbing, tidak mampu mendidik, maka sungguh kita adalah orang yang gagal di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebaliknya, ada orang lain yang mungkin di luar sana biasa-biasa saja, tidak terlalu dipandang orang, tetapi manakala dalam urusan rumah tangganya dia benar-benar bertanggung jawab, mampu mendidik dan membimbing istri dan anak-anaknya, maka sungguh dia adalah suami yang sukses di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu berikut, para ulama katakan bahwa nilai atau kemuliaan kita sebagai seorang suami ini dilihat dari 3 hal. Pertama, dari pemahaman dan pengamalan agama kita. Pertama adalah pemahaman dan pengamalan agama kita. Ketika kita mampu atau memiliki pemahaman agama yang baik, kemudian kita mampu mengamalkan amal agama, nilai-nilai agama di dalam rumah tangga kita, maka kita menjadi orang yang mulia di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebaliknya, ketika kita tidak mampu, tidak memiliki pemahaman agama yang baik, tidak mampu mengamalkan amaliyah agama, nilai-nilai agama di dalam kehidupan rumah tangga kita, maka kita adalah orang yang tidak mulia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu yang kedua, kita dilihat dari bagaimana cara kita memperoleh nafkah untuk istri dan anak-anak kita. Amin halal, amin haram, dari nafkah yang halal atau nafkah yang haram. Jika kita berusaha, bekerja, berikhtiar mencari asbab kehidupan keluarga kita dengan cara-cara yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan cara-cara yang dibenarkan oleh agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita adalah suami yang mulia. Sebaliknya, ketika kita tidak mampu atau mungkin kita mencari asbab kehidupan nafkah keluarga kita dengan cara yang haram, maka kita adalah suami yang hina di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga, nilai atau kemuliaan kita seorang suami terletak pada bagaimana cara kita memuliakan istri kita. Saya ulangi,
kemuliaan kita sebagai seorang suami juga dilihat dengan atau dari bagaimana cara kita memuliakan istri kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma akramakunna illa karim wa ma ahanahunna illa la'in." Tidaklah seorang suami atau seorang laki-laki itu memuliakan seorang wanita atau istrinya kecuali dia adalah orang yang mulia. Sebaliknya, wa ma ahanahunna illa la'in. Tidaklah seorang suami atau seorang laki-laki itu yang menghina, merendahkan istrinya kecuali laki-laki itu adalah laki-laki yang hina. Oleh karena itu, saudara Sahbudin, jadikanlah 3 faktor ini menjadi tolak ukur kemuliaan kita sebagai suami di dalam kehidupan rumah tangga kalian. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang berikut, kita sebagai suami, ada sebuah perkataan para ulama mengatakan az-zawju mir'atul usrah. Jadi suami itu adalah cerminan rumah tangga. Saya ulangi, suami adalah cerminan rumah tangga. Bagaimana perilaku, tindak tanduk, sikap suami, maka begitulah kehidupan rumah tangganya. Jadi jadilah suami yang mampu menjadi teladan, menjadi contoh, menjadi cermin bagi kehidupan rumah tangga kita. Ada sebuah kalimat yang mungkin kita sering baca di media sosial, itu bunyinya kurang lebih, jika kalian ingin istri kalian seperti Khadijah dalam tanda kutip, maka Muhammadkanlah dirimu. Muhammad juga dalam tanda kutip. Saya ulangi, jika ingin istri kalian menjadi seperti Khadijah, maka Muhammadkanlah dirimu. Artinya, jika kita ingin istri anak-anak kita menjadi istri dan anak-anak yang soleh dan solehah, menjadi istri dan anak-anak yang baik, yang taat, maka terlebih dahulu kita sebagai suami ini harus mensolehkan terlebih dahulu diri kita. Kalau kita sudah mampu mensolehkan diri kita, menjadi teladan, menjadi contoh di dalam kehidupan rumah tangga kita, maka suara kita akan didengar oleh semua orang yang ada di dalam rumah. Istri kita, anak-anak kita menjadi istri dan anak yang taat. Mereka mendengarkan, menghargai, menghormati apa saja yang kita inginkan, selama hal itu adalah hal-hal yang baik. Namun manakala kita menjadi suami yang tidak mampu memberi contoh, tidak mampu menjadi teladan di dalam kehidupan rumah tangga kita, maka sudah pasti istri dan anak-anak kita akan menjadi istri dan anak-anak yang kehilangan contoh atau keteladanan di dalam kehidupan rumah tangga kita. Kemudian untuk adik Sadrianti, perlu kami sampaikan satu hal sebagai pedoman Anda dalam mengarungi kehidupan rumah tangga sebagai istri. Sebuah hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan bahwa idza sallatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa hafizat farjaha wa ata'at zawjaha qila laha udkhulil jannata min ayyi abwabin syi'ti. Seorang wanita atau seorang istri manakala dia telah menjaga sholatnya yang 5 waktu, lalu dia juga berpuasa dengan baik, puasa-puasa wajib, kemudian dia menjaga kehormatannya, kemudian dia taat kepada suaminya, maka kelak di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala atau di akhirat nanti, Allah akan memasukkan dia ke dalam surga dari pintu mana saja yang dia kehendaki, pintu mana saja. Oleh karena itu, jaga, perhatikan 4 hal ini.
Ustadz Abdul Somad di dalam sebuah ceramahnya beliau mengatakan wanita sekarang dalam kaitan dengan 4 hal ini, menjaga sholat 5 waktu, oke, banyak wanita yang mampu melaksanakan sholat 5 waktu. Kemudian wasomat syahraha, puasanya juga baik, wahafidhat farjaha, kehormatannya juga terjaga. Namun soal yang keempat ini menjadi tantangan berat bagi para wanita-wanita atau istri hari ini, yaitu taat kepada suaminya. Kadang seorang istri itu mau melaksanakan ketaatan kepada suaminya, dia melihat suaminya dulu. Kudu taat nih lokar lah bakar logok taat. Misalnya, itu tidak boleh prinsip seperti itu. Jadi seorang istri taat kepada suami harus lillahi ta'ala, niatnya itu karena Allah subhanahu wa ta'ala, terlepas dari misalnya sikap dan perilaku suaminya, harus terlepas. Dia taat itu bukan kepada suami, tapi taat itu kepada Allah subhanahu wa ta'ala, karena ini bukan perintah suami tapi perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi taat kepada suami lillahi ta'ala, terlepas dari apapun perilaku suami. Suami punya perilaku seperti apa, itu tanggung jawab dia di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Kita sebagai istri harus tetap taat kepada suami selama ketaatan itu atau perintah-perintahnya itu tidak bertentangan dengan syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian, harus taat kepada suami selama perintah suami itu tidak bertentangan dengan syariat. Karena di dalam hadis dikatakan la ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq, tidak ada ketaatan kepada makhluk jika itu adalah kemaksiatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah mutlak, titik, tidak pakai koma. Tapi taat kepada suami pakai koma, selama perintah atau nasihat suami adalah hal-hal yang tidak bertentangan dengan syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Manakala perintahnya, nasihatnya bertentangan dengan perintah Allah subhanahu wa ta'ala, maka istri tidak wajib taat. Kemudian yang berikut, para ulama sepakat bahwa seorang istri itu jika dia telah menikah, maka suaminya lebih berhak terhadapnya daripada orang tuanya. Al-mar'atu idza tazawwajat kana zawjuha amlaku biha min abwaiha. Kira-kira redaksi kalimat di dalam kitab-kitab seperti itu. Jadi seorang wanita jika dia telah menikah, maka suaminya lebih berhak atasnya daripada kedua orang tuanya. Wa ta'atu zawjiha 'alaiha aujab, dan ketaatan dia kepada suaminya itu lebih wajib daripada ketaatan dia kepada kedua orang tuanya. Karena apa? Karena ketika ijab qabul seperti yang tadi kita saksikan, sesungguhnya wali yang merupakan wakil dari perempuan itu menyerahkan tanggung jawab dunia akhirat. Jadi tadi misalnya Kak Emat sebagai orang yang bertanggung jawab dunia akhirat terhadap adik Sadrianti selama ini, tanggung jawab kepada Allah subhanahu wa ta'ala dunia akhirat. Tadi sudah resmi diserahkan tanggung jawab dunia akhiratnya terhadap saudara Sahbudin. Ini yang harus dipahami. Terkadang kita sebagai orang tua tidak terlalu memahami konsep ini, tidak terlalu memahami substansi pernikahan itu seperti apa, sehingga tidak jarang orang tua itu mengintervensi terlalu jauh dalam urusan rumah tangga anak-anaknya. Ini yang harus kita perhatikan. Begitu pula para istri, dia harus paham bahwa ketika dia menikah, suaminya lebih wajib dia baktikan daripada kedua orang tuanya. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, saya kira demikian beberapa hal yang bisa kami sampaikan dalam khutbah nikah atau nasihat nikah pagi ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua, wabil khusus bagi kami pribadi yang menyampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Jika ada hal-hal yang benar itu datang dari Allah subhanahu wa ta'ala, dan kepada Allah saya beristighfar. Dan jika ada hal-hal yang kurang berkenan atau hal-hal yang keliru, itu datangnya dari kami, karena manusia adalah tempatnya kesalahan dan lupa. Dan kepada Bapak Ibu sekalian saya mohon maaf. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal adzim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.